Ketika misalnya kita punya quality, kita create something yang benar, meskipun numbers-nya mungkin kecil segala macam, tapi aku percaya bahwa value kita tuh nggak hilang gitu. Karena social media kan is just another universe gitu. Kita nge-project diri kita ke universe itu. Jadi jangan sampai kita bertarung segimana untuk keep up, tapi malah akhirnya sacrifice our real self. Kayaknya sebuah mimpi itu sangat diganggu dengan yang namanya pacaran. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Richi Nakata, orang Jepang? Bukan. Oh. Tapi memang banyak sih yang nanya gitu ya setiap kali ketemu Nakata. Kebetulan juga banyak yang ngira dari mukanya ada ngarah ke sana gitu. Coba mukanya ke sana kamera. Nah, Jepang banget kan, gitu. made in Japan. Iya, pasti sering tiap kali ketemu pasti tanya. Mungkin memang udah dari Tuhan juga ya gitu. Ngarang dikasih nama Nakata. Mukanya juga kebetulan ngarang-ngarang lah, jadi nggak terlalu jauh gitu sama ekspektasi gitu. Bukan, yang ngasih nama bukan Tuhan, mama iya, kan Tuhan atau apa kan. Mama gitu. Mama sih ngasih, kalau sebenarnya dari keturunannya mama itu kalau ditarik ke atas ada sih gitu. Ada ya? Ada Jepangnya gitu, meskipun nggak secara langsung. Ya coba tes gen gitu di Singapura atau mana gitu. Mungkin ada. Mungkin harus dites biar bisa untuk memastikan. Siapa tahu malah dominan Jepang ya. Iya, siapa tahu dominan Jepang gitu. Tapi yang luar biasa ini anak pendeta gitu ya. Terus lulusan S1 komunikasi. IPK-nya wow 3,94. Itu 0,06-nya kenapa? Enggak sekalian diborong sekalian. Ya ada itulah beberapa mata kuliah. Ya kesempurnaan memang milik Tuhan. Betul, ya. Gitu. Mau dicoba gimana pun kan ya tetap. Oke. IPK 3,94 ranking 1 terbaik di UI loh ya. Ini wow banget gitu. Saya jadi minder kayaknya kamu jadi hostnya aja deh. Ya silakan saya ditanya apa nih. Jangan dong, sesuai porsi. Kan digital creator dia gitu. Aduh, iya. Oke. Kenapa memilih komunikasi? Nah, ini juga sebenarnya unik sih ceritanya ya. Karena sebenarnya aku tuh milih komunikasi itu sebenarnya one day before application gitu. Sebelum aku apply untuk ke universitas negeri itu kan ada pilihan jurusan. Itu tuh malam sebelumnya baru ketambahin ilmu komunikasi gitu. Jadi sebenarnya dulu tuh aku passionnya banyak gitu. Apa aja? I love design, suka musik, suka seni segala macam gitu. Dan aku juga kan sebenarnya lulusan SMA-nya IPA gitu. Jadi sebenarnya communication and IPA kan sebenarnya arahnya lumayan nyebrang gitu. Meskipun masih satu bisa lah dimasuk gitu. Banyak banget consultation sama papa sih sebenarnya. Jadi before aku nentuin itu aku banyak banget sharing sama papa, sama mama, sama Cece, sama Zara juga. And throughout the discussion tuh baru kepikiran iya kenapa nggak komunikasi gitu. Sebenarnya kan everything really makes sense gitu untuk ambil communication. Iya betul. Karena aku juga kan sebenarnya dari SMA udah mulai creating juga. Dulu di blog terus lewat Instagram. Dulu tuh aku mikir ilmu komunikasi tuh broadcast journalism gitu. Jadi I thought it's not about social media gitu. Akhirnya papa sempat guide aku, ngasih tahu waktu itu sempat consider international relations sebenarnya. Karena memang aku juga punya passion untuk ke bangsa-bangsa gitu. Dan dari dulu always berkecimpung di English juga. Maka dari itu sebenarnya first optionnya international relations. Habis itu tiba-tiba pas malam sebelumnya aku tuh udah yakin banget, oh aku mau apply international relations aja, udah satu gitu, nggak mau ada second option. Tapi tiba-tiba pas aku malam aku buka lagi websitenya UI nih ada jurusan apa aja sih, and then I came across nih ilmu komunikasi. Kayaknya sebelumnya aku belum dive deeper apa sih ini, terus aku lihat kurikulum, lihat syllabusnya, kok banyaknya nyinggung social media gitu, and that's when it hits me gitu, kayaknya dengar suara Tuhan juga tuh ada klik gitu. Komunikasi gitu. Akhirnya aku jadiin itu second option. Dan puji Tuhan waktu aku tes itu aku kan first optionnya masih international relations. Tapi malah puji Tuhan dapetnya second option. Jujur kalau aku dapat yang first option malah kayaknya aku berat jujur jalaninnya gitu. Oh, jadi pilihan kedua dan itu apa ya? Pilihan-pilihan yang muncul di akhir gitu ya. Muncul di akhir. Tapi memang sebenarnya udah pas ngobrol-ngobrol diskusi banyaknya sama papa itu memang udah nyinggung-nyinggung ke arah sana gitu. Bagi sebagian orang pilihan kedua itu kan ya kalau bisa jangan itulah gitu ya kan. Tapi kalau kamu jangan-jangan kamu doain ya. Tapi sebenarnya gini sih,
Satu ke pilihan kedua ya. Even until the moment I took the test itu aku masih maunya international relations gitu, karena aku mikir kayak wah keren gitu, diplomacy, United Nations gitu. Tapi malah aku jujur sekarang setelah kuliah aku malah Tuhan terima kasih gitu. Emang udah dari Tuhan aku dapat final decision second option, and emang I feel so much blessed sih di jurusan yang kedua ini. Karena aku selalu lihat international relations itu lebih banyak nyinggung ke arah politik gitu, ke arah social economy, and I think aku malah bukan ke arah sana. Gak gitu. nyaman ya? Gak nyaman, dan aku ngerasa lebih callingnya di sini gitu. And udah sekalian creating juga, banyak dikecimpung di social media, jadi berguna juga ilmunya gitu, saling melengkapi gitu. Apa sih passionnya creating tentang apa gitu? Dari tadi sebut creating gitu. Jadi sebenarnya aku waktu awal bikin blog itu aku mostly about food gitu, tentang makanan. Itu juga sebenarnya nggak pernah sih nyangka gitu ya, dari dulu gitu kalau dibayangin nggak pernah kebayang di otak gitu bakal jadi social media, content creation or whatever it is. Tapi waktu aku mulai, kita sering makan-makan keluarga gitu, terus aku tiba-tiba mulai suka foto-foto gitu. Terus akhirnya papa juga guide aku sih, banyak banget bilang kayak inspires me to share gitu lewat social media, lewat blog. Dan aku juga dari dulu suka nulis, akhirnya dari situlah mulai aku creating about food. Tapi sekarang itu aku lebih banyak sebenarnya di beauty industry gitu, skincare, fragrances gitu. Jadi sebenarnya nggak ngelimit myself to only one category, tapi untuk sekarang lebih banyak ke dunia satu sih, di dunia beauty gitu. Tapi semua tetap larinya ke sosial media ya? For my content creation, iya social media gitu. Ada yang lain? Untuk yang lain sebenarnya. Ya maksudnya tempat untuk gimana? kamu mencurahkan semua apa ya, rasa seni kamu, rasa keinginan kamu gitu, semua di sosial media? For now iya sih, mostly social media, and ada multiple platforms juga gitu kan ya. Even though mostly lebih banyak di visual via Instagram gitu. Apa yang kamu notice tentang penggunaan sosial media di Indonesia? Indonesia tuh Jawabannya kok sebenarnya gitu ya, kayaknya mantep banyak ini 10 poin. gitu banyak sih sebenarnya bisa diomongin tentang Indonesia gitu. Indonesia tuh sebenarnya dominan banget loh in social media usage gitu. And believe it or not, negara kita tuh one of the driving forces untuk social media. Iya, memang. Gitu. Di seluruh dunia, kita tuh sebenarnya influence-nya besar gitu. Tapi at the same time, Indonesia juga social medianya tuh unpredictable. Kenapa? And very chaotic gitu ya. Cara orang approach social media, menggunakan motif penggunaannya, cara dia kemudian berbagi segala macam tuh ruwet gitu sebenarnya kalau untuk di mapping. Niche-nya sangat banyak, segmennya sangat banyak gitu. Tapi one thing that I notice about social media in Indonesia itu lebih ke arah hal yang viral and trends. Itu nggak bisa dihindari sih kalau di sini. Quality, hal-hal yang bersifat lebih substantif, berbobot, malah di kita kayaknya I don't think it's valued that much gitu. Jadi sebenarnya ke arah situ sih kalau aku. Pokoknya bikin sesuatu yang heboh, bikin sesuatu Heboh. yang aneh, yang nggak pernah ada, yang lucu, atau yang apa ya, nggak tahu ya. Bahkan kata-kata hujatan. Exactly. Nah, gitu. iya kan. Jadi hal-hal yang berbobot, yang benar, yang jujur, yang otentik, malah Subscribernya dikit, exactly. view-nya dikit. Itu sih yang aku perhatiin ya. Nah terus jadi gimana dong kalau begitu? Ntar kalau nggak bikin yang begitu, jadi apa namanya, kayak percuma gitu. Saya bikin sosial media, subscribernya, followernya dikit, yang nonton dikit. Akhirnya memang banyak orang tergoda untuk bikin sesuatu yang aneh-aneh gitu. Padahal yang aneh-aneh itu cenderung negatif, misalnya yang disukai itu kan. Exactly. Jadi gimana dong pesan kamu buat generasi muda dalam menggunakan sosial media? For me, one word, it's integrity. Integritas itu penting. Dan itu kami bertiga itu belajar banyak banget dari papa sih. Papa inspiration terbesar aku dari segi integrity gitu. Dan ketika kita berintegritas itu kita nggak peduli what sekeliling kita gitu, mau dunia kayak gimana, mau our fellow generation kayak gimana, tapi integritas itu yang jadi pedoman gitu. When kita udah dedicate untuk create something yang kualitas, yang benar, mau hasilnya kayak gimana, aku selalu percaya bahwa
it's not all about numbers gitu. Dan itu nggak bisa dibohongin ketika misalnya kita punya quality, kita create something yang benar, meskipun numbersnya mungkin kecil segala macam, tapi aku percaya bahwa value kita tuh nggak hilang gitu. Karena social media kan is just another universe gitu. Kita nge-project diri kita ke universe itu. Jadi jangan sampai kita bertarung segimana untuk keep up, tapi malah akhirnya sacrifice our real self gitu. Sama sih aku lihat kayak nggak cuma social media, sama lah kayak di dunia rohani gitu ya. Yang benar, yang otentik gitu. Iya, masalahnya Richie, idealis tuh nggak laku. Exactly. Jadi gimana? Kalau saya di dunia industri mesti gimana gitu? Kalau saya terlalu idealis kan saya nggak laku gitu. Find the right balance. Idealis nggak laku itu benar. Tapi one thing that I learn ya, insight dari social media, aku bicara dari social media. Semua tuh ada segment and niche-nya. And success parameter, ini yang banyak orang mungkin masih mikir, aku perhatiin di Indonesia especially ya, it's all about numbers. Numbers, reach, engagement. Itu parameter sukses. Kalau nggak itu nggak sukses gitu. Tapi sebenarnya parameter suksesnya tuh sesuai segmen sih kok aku perhatiin. Kalau misalnya kita yang mungkin notabene idealis, yang segmennya lebih kecil, tapi kalau kita compare bukan analytically ya, lebih ke perspektif ya gitu, sama-sama successful kok gitu. Cuman memang nggak semua, I believe nggak semua itu harus target ke arah mass gitu. Mass numbers ledak-ledakan kemana-mana, tapi itu mostly superficial, on the surface. Sementara yang lain itu lebih mengakar, lebih mendalam, tapi memang law of nature-nya segmennya pasti lebih sempit gitu. And I think itu yang perlu banyak orang understand sih gitu. Jangan sampai mikir bahwa semua orang itu harus sama-sama parameter suksesnya sukses viral angka besar. Karena itu levelnya beda, karakternya beda, arahnya juga beda gitu. Jadi there's always a room for everyone sih, itu aku sukanya sih. Oke, misalnya kamu kan sebagai digital creator gitu, anggap saya sebagai klien gitu ya. Oke. Bagaimana saya percaya dengan kalimat kamu tadi bahwa yang penting adalah mengakar ke dalam, itu juga sebuah parameter yang sukses gitu kan. Mengakar ke dalam tuh yang gimana gitu. Ya kan, saya misalnya klien, tapi sosial media saya followernya saya dikit gitu. Kayak gitu. Mengakar ke dalam, it leads to quality. Superficial leads to quantity. Menurut aku itu in general itu law yang applicable lah secara universal. Based on pengalaman aku puji Tuhan sih, so far aku diberi kesempatan dan berkat juga bisa kerjasama sama clients, both local and international, itu mereka nggak pernah demand numbers dari aku. Gitu, nggak pernah demand numbers, nggak pernah maksa, oh harus KPI-nya tuh gini. Dan setelah aku sharing, mungkin ini bisa juga jadi insight buat kita bersama tuh sebenarnya every content yang diproduce ke social media is an asset for both the creator and the brand gitu. Dan meskipun let's say gitu, kan kita misalnya ngepost something about a certain product or a brand or someone, kita tag gitu. Tag-nya masuk ke mereka is already an asset gitu. Meskipun like-nya mau berapa, mau followers-nya berapa, banyak passive user of social media gitu. Dan sebanyak ini brands pun ngakuin sih gitu. Banyak owner-owner yang bilang bahwa kayak memang followersku dikit, tapi delivernya ada. Karena Indonesia itu banyak banget passive user gitu. Dia nggak engage, dia nggak interact, tapi dia ngelihat gitu. That's why itu yang harus dipahamin juga. Every content yang kita put out, apalagi kalau berbobot, punya tulisan untuk asset, itu tuh long term gitu. It's something yang long term dan berkualitas dan nggak pernah come to waste sih menurut aku. Gitu. Meskipun nggak instant hasilnya. Iya. Nggak isi, yang isi come itu ya isi go ya. Exactly ya. gitu. Oke. Benar. Iya. Yang penting buat saya klien, yang penting cuan lah, transaksi oke lah. Kan gitu. Nggak cuman cuan secara transaksi. Karena tapi kan apa? Kebetulan kan aku ngambil major di public relations gitu. Image itulah. Image ya. Image itu sebenarnya image sih. Itu penting. Iya, itu tentang branding. Jadi image kamu pengen dikenal sebagai cowok yang gimana? Kok belum pacaran? Baik, belum pacaran. Jadi ini pertanyaannya lebih ke belum pacaran kan? Belum. Ntar kalau udah ada yang ngaku pacarnya dia, boleh komen ya di YouTube ya. Ini kan terbuka sosial media. Benar, belum pernah pacaran. Kenapa? Karena satu,
Belum mau juga. Belum mau juga. Belum mau juga. Yang bikin mau apa kalau gitu? Sebenarnya kadang aku ngelihat gini sih, dari dulu orang banyak yang ngelihat pacaran tuh udah kayak apa ya, kewajiban, sebuah activity, a chore untuk ngisi kekosongan lah istilahnya. Kebanggaan. Iya, status gitu kan. Nah, It's all iya. about status gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau the way I see it itu, pacaran yang kayak kita lihat banyak-banyak di generasi muda sekarang itu sebenarnya nggak harus kok gitu. Gitu, karena for me relationship itu kalau udah waktunya Tuhan nggak perlu kita rutinitas pacaran A B C D sampai Z status diumbar sana sini tuh nggak perlu gitu kalau menurut aku. For me, satu, nggak mau, kedua memang aku ngerasa belum waktunya juga, and also I have bigger priorities, bigger dreams, bigger goals yang aku ngerasa untuk sekarang kayaknya belum dulu gitu ya. Jadi gini, dari tadi ya, apa namanya, sebelum ini kan saya ngobrol sama JJ kamu gitu ya. Kayaknya sebuah mimpi itu sangat diganggu dengan yang namanya pacaran. Sebenarnya bukan. Kayaknya kok orang tuh mau fokus ngejar mimpi, ngejar karir, tanpa mau pacaran. Jadi pacaran tuh kayak dianggap sebagai gangguan gitu. Gimana? Betulkah kayak gitu? Bukan as gangguan per se ya. Kita bukan kayak let's say kalau misalnya pacaran itu semua langsung rusak gitu. Tapi lebih ke arah visionnya kan besar gitu. Dan kalau misalnya pacaran hanya untuk for something yang kayak ngisi kekosongan, punya someone on our side gitu, yang dianggap selama ini tuh semuanya ya udah itu, nggak, aku lihat udah kayak kewajiban gitu, udah harus ada, kalau enggak hidup nggak lengkap gitu. And the way I see itu sebenarnya nggak seperti itu sih. Jadi aku ngerasa kalau memang dari Tuhan semuanya memang bisa membangun, dan of course itu bisa prospering gitu. Tapi banyak yang aku lihat malah akhirnya pacaran-pacaran yang nggak mendalam, nggak mengakar di Tuhan, nggak sesuai panggilan Tuhan, akhirnya cuman just because gitu. I date just because gitu. Dan aku lihat itu salahnya gitu. Itu malah jadi akhirnya banyak problem yang kita lihat gitu. Dalam pelayanan juga kita banyak banget kan ngelihat problem-problem pacaran sampai sana sini, problematik lah istilahnya kayak gitu. Dan akhirnya it hinders us from the bigger goal and purpose yang emang udah Tuhan taruh di hidup gitu kan. Iya, iya. Nah, masalah-masalah dalam pacaran tuh berarti menurut kamu adalah karena yang menjalaninya itu belum dewasa. One of, ya salah satunya. Sehingga belum muncul yang dewasa. namanya tengkar lah gitu. Karena ya itu motivasinya itu loh, pacaran tuh untuk apa gitu. Itu yang aku lihat banyak yang harus kita sama-sama pertimbangkan lagi with wisdom sih. Tapi nggak pernah merasa kesepian gitu, misalnya yang lain pacaran gitu malam minggu di rumah sendirian berdoa, ya Tuhan turunlah hujan gitu ya kan, soalnya sirik banget yang lain pada pacaran di luar, kok saya nggak ada pacar. Kalau ngerasa kesepian, puji Tuhan enggak sih. Enggak ya? Enggak. Dan ngerasa aku juga, ini mungkin ya satu hal fenomena FOMO itu loh. Iya, Fear iya. of missing Fear out of- kan. And puji Tuhan aku juga selalu di nurture sama family dari dulu tuh, it builds me untuk jadi seseorang yang nggak FOMO gitu. Mau istilahnya teman-temanku gimana, ya I'm not missing out lah gitu. Iya, iya. Dan kesepian pun enggak, karena puji Tuhan juga dikelilingi oleh family dan orang-orang yang even tanpa pacaran pun tuh it makes the life whole juga tetap utuh gitu ya. Puji Tuhan sih kayak gitu kok. Jomblo bukan aib ya berarti ya? Iya gitu. Oke. Jadi kesan saya sama Richie pokoknya orangnya tuh lurus saklek gitu ya. Kalau ini ya ini warna saya gitu. Kenapa kalau saya hitam kenapa emang gitu ya kan? Jangan dipengaruhi dengan warna-warna yang lain, karena menurut saya dengan warna yang saya pilih hitam, yang saya hidupi dengan konsisten, itu akan membuat saya besar gitu maksudnya. Oke. Bagaimana dengan Tuhan? Orang pintar tuh biasanya nggak percaya Tuhan loh. Kan pintar nih 3,94 UI lagi, cum laude. Puji Tuhan. Nah. Gimana? Mungkin orang pintar seringkali di generasi nggak percaya Tuhan itu kan pintar logik ya. Iya. Pintar logik. Ya even komunikasi kan butuh logik juga kan Of course, dalam berkomunikasi.
And that's yang aku pelajari itu adalah pintar logika sama pintar wisdom harus ada balance-nya gitu. Dan kalau kita bicara tentang Tuhan, aku tuh dulu orangnya juga very logical gitu. Dan kayaknya logical and feeling lah gitu. Jadi saklek gitu. Sementara kalau kita misalnya ngarah ke Tuhan tuh kayaknya itu semua diruntuhin gitu. Diruntuhin. And itu aku juga berproses sih kok. Dan aku puji Tuhan banget juga dalam kehidupan dipertemukan oleh Tuhan melalui Destiny dengan Papa as my spiritual mentor. Dan sekarang bisa I can call a father juga. Also my siblings gitu, Cece sama Zerat itu dulu tuh aku orangnya beda sih. Dulu aku orangnya cara berpikirnya tuh lebih ke logical, feelingnya sensitif gitu. And sekarang puji Tuhan the way I develop throughout the years, pintarnya itu lebih ke arah apa ya, logiknya tuh diarahinnya bukan logik yang istilahnya berpikir segala macam tuh mengandalkan logika gitu. Kalau misalnya bukan berarti kita berpikir apa in God itu kita nggak punya logic, it's not that way juga. Tapi bagaimana kita bisa turn logic itu as a guiding wisdom untuk melengkapi cara perspektif kita ngelihat dalam Tuhan sih, gitu. Jadi tetap semuanya diarahkan sesuai buah-buah roh dari Tuhan, and itu juga kan membuat kita clever gitu. Jadi I think we have to break the notion sih, pintar tentang logic tuh menurut aku menurut aku itu dua hal yang berbeda, dua arah yang berbeda gitu. Pintar itu sangat wholesome, sangat holistic gitu. Dan kalau buat aku sekarang aku lebih bisa konsentrasinya antara wisdom, thoughtfulness sama logic tuh logic taruh paling bawah gitu. Oh, paling bawah malahan. Ini kumlot 3,94, logic paling bawah urutannya. Yang paling tinggi apa? Wisdom. Wisdom Dari Tuhan ya. karena aku juga di jurusan komunikasi, the way I see it sekarang, kayaknya juga driving force-nya bukan logic sih. Mungkin beda ya kalau misalnya jurusannya lebih ke scientific, kedokteran, ya itu non-negotiable lah ya. Kan nggak mungkin kita kedokteran kita nggak pakai logic ya hancur gitu. Tapi gimana kepintarannya menurut aku lebih bagus kalau kita arahin ke wisdom gitu. Oke. Iya, thank you deh buat Thank Richie yang you. supaya speechless ini, anak muda tapi kekeh lurus gitu, nggak bisa digoyang apa-apa gitu ya. Thank you. Sukses selalu ya. Amin. God bless you. God bless you. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.